Halo sobat tetangga sebelah, aku mau cerita tentang masa kuliah dulu, kisaran tahun 97. Waktu itu aku tinggal di pulau seberang dan tempat kampusku lumayan jauh, harus nyebrang selat, naik kapal feri. Berangkat dari rumah itu sekitar jam 5 pagi. Otomatis aku harus bangun pagi, jam setengah 4 atau jam 4 pagi aku harus bangun. Kenapa segitu paginya? Karena aku harus nimba air dulu, karena rumah yang aku tempatin itu belum masuk saluran PDAM, pompa air juga nggak ada. Kita ambil air dari sumur, dan posisi kamar mandi itu terpisah dari rumah induk, sekitar jaraknya sekitar ada kalau 10 meter ya, 10 meter di belakang rumah. Dan posisinya itu kalau malam jelas jam segitu masih gelap ya. Dan posisi sumur itu ada di belakang kamar mandi, jadi masih ke belakang lagi. Di situ aku bangun pagi jam setengah 4, jam 4 pagi. Aku langsung ke kamar mandi. Aku lihat bak penampungan air itu tinggal dikit banget. Kalau aku pakai jelas habis ya. Belum nanti dipakai orang tuaku, saudara-saudaraku yang lain di mandi. Jadi aku tergerak untuk isi air dulu. Aku nimba air di sumur, dan sialnya posisi sumur itu hanya pakai penerangan lampu warna kuning yang remang-remang gitu, sekitar 5 atau 10 watt gitu. Jadi cukup creepy juga ya. Di belakang sumur posisi aku nimba itu ada pohon gede. Awalnya aku nggak ngerti itu pohon apa, mungkin pohon mangga atau apa. Setelah berapa hari aku cukup penasaran, aku tanya-tanya ke mamaku, ternyata itu pohon alpukat. Pantesan tinggi banget, tinggi dan lebat juga. Gelap kalau malam jam segitu, jam 4 pagi itu masih gelap. Awal-awal aku nggak ada apa-apa sih, aku nimba. Kalau ngisi air sampai penuh itu ada sekitar, butuh waktu kurang lebih setengah jam aku nimba. Setengah jam itu cukup lama karena kondisinya seperti itu ya, gelap, nggak ada siapa-siapa, dan di bawah pohon gede gitu. Setelah 2 hari 3 hari aku jalanin seperti itu, karena aku awal masuk kuliah yang aku harus berangkat pagi. Setelah beberapa hari aku jalanin, bangun pagi, aku nimba air itu,
barulah ada kejadian yang menurut aku sedikit mengejutkan gitu. Sahib aku dengar kan sepi itu jam 4 pagi itu masih belum subuh ya, belum ada suara apa-apa dari masjid, masih sepi banget, gak ada suara apa-apa. Tiba-tiba aku dengar suara orang perempuan nangis. Sahib aku dengerin, siapa ya nangis ya. Aku coba untuk mempercepat nimba airnya. Cepet-cepet aku nimba air sampai ya belum selesai, belum sampai penuh, masih kurang berapa 20 cm atau 30 cm gitu. Aku buru-buru mandi langsung, terus aku masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya tetap aku ingat kejadian kemarin, tapi ya mau gimana lagi, masa mau nggak mandi kan nggak mungkin gitu loh. Tetap aku bangun pagi begitu, aku nimba air di tempat yang sama, dan sialnya itu terjadi lagi. Dan aku berusaha sama seperti yang aku lakukan kemarin. Aku buru-buru nimba air, selesain, aku mandi. Itu terjadi kurang lebih 2 minggu aku bertahan. Ya nggak tiap hari sih, nggak tiap hari kejadian dengar suara nangis itu. Sekarang kedengar, besoknya enggak, lalu lusa kedengar lagi gitu. Setelah kurang lebih seminggu 2 minggu gitu, kan kedengar lagi tuh suara gitu, suara perempuan nangis itu. Aku coba memberanikan diri, aku noleh ke belakang, aku berusaha mencari-cari sumber suara itu dari mana. Dan ternyata benar yang aku takutkan selama ini. Jadi aku melihat ada sosok perempuan memakai baju putih panjang, tapi baju putihnya itu enggak putih bersih gitu. Baju putihnya itu lusuh, kayak habis kena lumpur, habis kena tanah gitu. Lalu rambutnya panjang, acak-acakan, wajah putih pucat. Wajahnya tuh putih pucat banget, kayak kebiru-biruan gitu. Dia ada nangkring di atas salah satu cabang dari pohon alpukat itu. Seketika aku takut dong, takut banget, langsung aku lempar itu timba air itu, aku buru-buru mandi, masuk ke dalam kamar mandi, aku mandi, terus aku masuk ke rumah. Aku saking takutnya. Ya untung waktu itu kan hari Jumat ya, Jumat pagi. Besoknya kan hari Sabtu kan kuliah libur, jadi karena aku libur, jadi aku nyantai, nggak bangun pagi. Aku baru bangun agak siang, jam 6 mungkin, jam 6, setengah 7 pagi itu udah terang kan. Mama juga udah bangun. Ya kalaupun aku tetap harus nimba air ya nggak masalah, kan udah terang. Tuh. Baru setelah masuk hari Senin udah mulai lagi tuh, aku mau nggak mau harus bangun pagi, nimba air lagi. Dan sialnya tetap ternyata sosok wanita itu tetap ada
ada di situ. Dia menemani aku di belakangku, duduk. Tapi entah kenapa, setelah kejadian hari pertama aku melihat itu, hari Senin itu dan selanjutnya, perempuan itu dia nggak nangis, dia diem, duduk di atas pohon alpukat itu. Dia diem, aku ngeliat, aku sempat noleh, ya aku takut sih, aku telah ngeliat dia, dia ada di situ. Aku takut, aku buru-buru selesai nimba air, langsung aku mandi, lalu aku bersiap untuk ke kampus. Lalu dapat sebulan kalau nggak salah, dapat sebulan kejadian itu. Ya sama seperti apa ya, nggak tiap hari si perempuan itu muncul ya. Kadang sehari muncul, sehari nggak ada, sehari muncul, lalu 2 hari nggak ada gitu. Jadi nggak tiap hari. Dan di hari terakhir, kira-kira terakhir ya, itu gila banget. Kenapa? Karena perempuan itu nggak lagi ada di atas pohon alpukat. Dia duduk di samping sumur tua itu, sumur itu. Jadi, wah, gimana aku mau nimbah air, bro? Nggak bisa. Jadi begitu aku jalan ke belakang kan, aku kondisi masih ngantuk, aku jalan pelan-pelan ke belakang. Aku udah ngerti, aku wah ntar kejadian lagi. Ternyata perempuan itu ada duduk di samping sumur. Wah, ya udah, akhirnya aku nggak jadi ke belakang. Sejak saat itu aku putuskan untuk nggak ambil air. Jadi terpaksa aku tetap berangkat. Aku naik angkot ke pelabuhan, kan aku nyebrang ferry tuh. Di pelabuhan aku ke toilet umum untuk mandi dulu. Setelah itu baru aku lanjutin perjalanan ke kampus.